Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembaharuan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Sebagai dasar perenungan kita pada siang hari ini, kita akan membuka dari kitab Roma, pasal yang 12 ayat pertama sampai ayat kedua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengamati gitu ya. Saya mengamati di beberapa gereja. Ada macam-macam alasan orang datang ke gereja. Ada macam-macam alasan orang beribadah ke gereja. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pengen sembuh. Banyak orang yang sakit terus tiba-tiba rajin ke gereja, padahal sebelumnya dia tidak pernah ke gereja. Ada orang yang tiba-tiba rajin ke gereja ketika dia sakit dan dia mencari kesembuhan di sana. Pengen sembuh dari sakit. Setelah sembuh, bagaimana? Apakah masih setia ke gereja atau setelah tercapai tujuannya, kemudian sudah nggak perlu lagi ke gereja? Atau kalau tidak sembuh, apakah masih ke gereja? Masih setia beribadah? Kemudian alasan yang kedua yang banyak saya temui, pengen diberkati, Bapak Ibu Saudara. Enggak sedikit orang yang melihat gereja sebagai satu tempat, dalam tanda kutip, persugihan, Bapak Ibu Saudara. Enggak sedikit orang yang melihat gereja seperti ini. Kita datang ke gereja di mana kita bisa meminta berkat kepada Tuhan, harta kekayaan untuknya. Alasan orang yang ke gereja yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya ke gereja enak pengen nyanyi aja. Soalnya hobi saya nyanyi, enak di gereja nyanyi bersama-sama gitu kan. Terus kemudian bandnya, musiknya dengan full band gitu ya. Kalau sewa studio mahal lagi, terus harus cari teman-teman yang bisa main musik juga dan lain sebagainya. Ya ke gereja hobi nyanyi aja, pengen nyanyi. Gitu. Kemudian alasan yang keempat Bapak Ibu Saudara, pengen cari pacar di gereja. Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang yang motivasi ke gereja cari pasangan. Jadi jika targetnya tidak terpenuhi atau target sasarannya itu gagal gitu ya, menolak dia, akhirnya dia pindah ke gereja yang lain, cari target yang baru. Kemudian yang kelima Bapak Ibu Saudara, rutinitas orang Kristen. Ini alasan yang banyak juga saya temui Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu ke gereja? Ya udahlah orang Kristen ke gereja. Namanya orang Kristen ya ke gereja pasti, bukan ke tempat yang lain kalau hari Minggu. Harusnya. Nah orang seperti ini hanya berpikir ke gereja untuk absen sebagai orang Kristen. Kalau di kampus mungkin bisa titip absen. Tapi kalau di gereja nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Datang, ya udah namanya orang Kristen harus datang ke gereja hari Minggu. Kemudian alasan yang keenam Bapak Ibu Saudara. Takut dibesukin sama hamba Tuhan. Ya, ada sebagian orang yang saya temui, dia takut untuk dibesukin hamba Tuhan. Aduh nggak enak kalau didatengin hamba Tuhan gitu ya. Jangan sampai deh hamba Tuhan ke rumah saya, seperti itu. Makanya kemudian datang aja deh ke gereja. Setor muka di gereja supaya hamba Tuhan lihat, oh udah datang, oke nggak dibesukin gitu. Kalau misalnya nggak datang, seksi pemerhati, bagian pemerhati bilang ke hamba Tuhan, jemaat yang ini sudah lama nggak ke gereja, dibesukin, seperti itu ya. Ini orang ke gereja takut dibesukin, jadi ya udah datang ke gereja dah setor muka. Kemudian yang ketujuh, takut masuk neraka. Aduh, saya kalau nggak ke gereja dosa nih. Ntar masuk neraka saya. Ya udahlah ke gereja.
Yang kedelapan Bapak Ibu Saudara, alasan orang ke gereja, insomnia di rumah, gak bisa tidur. Ada seorang gembala, dia sharing sama saya gitu ya, pernah sharing sama saya. Dia bilang, ada satu jemaatnya ke gereja itu sering kali tertidur Bapak Ibu Saudara. Waktu khotbah tertidur gitu ya, waktu doa pengakuan dosa, tiba-tiba aminnya sambil begini gitu ya. Kemudian setelah ditanya sama gembala ini, kenapa? Apakah begitu lelahnya gitu ya dengan pekerjaan, ataukah mungkin ada masalah sehingga dia tidak bisa tidur di rumah gitu ya. Lalu orang ini menjawab, ya nggak ada Pak Pendeta, nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau di rumah saya nggak bisa tidur, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau di gereja nyaman, saya bisa tidur, AC-nya dingin gitu ya, bangkunya enak, nyaman, bisa senderan dan lain sebagainya. Kemudian seperti didongengin sama yang pengkhotbah gitu ya, jadi tidur dia terlelap. Kemudian yang kesembilan Bapak Ibu Saudara, ingin lihat pengkhotbah kesayangan. Nah, ada orang-orang tertentu yang mengidolakan seorang hamba Tuhan gitu ya, pendeta, yang gak salah sih. Yang menjadi salah adalah ketika orang ini seperti mentuhankan hamba Tuhan ini. Dia gerejanya pindah-pindah Bapak Ibu Saudara. Dia ibadah, tapi ikutin ke gereja di mana hamba Tuhan ini melayani. Hamba Tuhan ini melayani di gereja yang A, dia ikut. Wih, hamba Tuhan yang ini nih, kesayanganku nih, dia ikut ibadah di gereja A. Hamba Tuhan kesayangannya pelayanan berkhotbah di gereja B, dia ikut ke gereja B. Mau dengar pengkhotbah kesayangan. Yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, bosen di rumah. Di rumah bosen, gak ada yang bisa diajak ngobrol. Di gereja banyak yang bisa diajak ngobrol, Pak Pendeta, majelis, jemaat semua ramah-ramah, semua bisa diajak ngobrol. Terus kemudian di gereja juga bisa nyanyi-nyanyi sama-sama, happy-happy, seperti itu, sukacita. Bosen di rumah, gak ada kerjaan di rumah hari Minggu. Jadi kalau daripada gak ngapa-ngapain, ya udahlah ke gereja. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi alasan orang datang ke gereja. Ini 10 ini yang saya rangkum, yang banyak saya temui, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak lagi alasan orang ke gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dari 10 ini, mungkin tanpa kita sadar, jangan-jangan 1 dari 10 ini adalah alasan kita juga datang ke gereja. Atau mungkin kita punya 2 atau 3 dari 10 ini. Kalau memang demikian, kita perlu mengalami yang namanya pembaharuan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana ibadah yang benar? Tujuannya apa dong harusnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, dari teks yang kita baca tadi, Roma 12 ayat 1 sampai 2, saya melihat setidaknya ada 2 hal yang Paulus sampaikan, hal tentang ibadah yang benar dan sejati. Yang pertama adalah ibadah dengan penyerahan diri sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Ibadah dengan penyerahan diri sepenuhnya. Apa maksudnya dalam bagian ini? Dalam ayat 1 ini Paulus berbicara tentang persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya ini merupakan kelanjutan dari pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita baca kitab Roma, Bapak Ibu Saudara, pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 12 ini, itu masih ada kesinambungan dengan pasal 12 ini. Pasal sebelumnya yaitu membahas tentang kemurahan Allah atas semua orang berdosa. Kalau kita perhatikan pasal pertama sampai 11 dalam kitab Roma, Paulus membahas begitu detail tentang kemurahan Allah bagi orang percaya. Kemurahan Allah bagi orang percaya. Paulus membahas di sana dari yang dahulu kita adalah orang berdosa yang berada di bawah hukuman Allah. Kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa dan gak layak, diselamatkan oleh Allah. Namun oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan. Allah membenarkan kita melalui iman. Kita lihat ya di bagian sebelumnya di Roma, hasil pembenaran karena iman. Pembenaran karena iman. Bapak Ibu,
Dan setelah itu kita orang-orang percaya yang hidup di dalam damai sejahtera dan kasih karunia dan pengharapan di dalam Allah. Inilah yang dijelaskan Paulus dalam bagian sebelum pasal 12 ini. Dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Bahkan yang terlebih indah Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, saya sering kali membaca ayat ini. Tetapi ketika saya baca lagi ayat ini, hati saya benar-benar hancur Bapak Ibu Saudara. Dengan ayat ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Begitu Allah mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Kita yang mungkin dapat dikatakan manusia sampah Bapak Ibu Saudara. Tahu ya sampah Bapak Ibu? Tidak berguna, enggak berharga. Yang tidak diingini. Karena kita sudah berdosa, kita sudah melanggar. Roma bilang apa? Kita telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia telah berdosa. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa dan memberikan kemurahannya kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan memberikan anugerah kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya secara cuma-cuma. Oleh karena itulah Paulus memulai bagian ini dalam pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini dengan kalimat karena itu. Karena itu, karena apa? Karena kemurahan Allah kepada kita. Seharusnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tubuh dalam bagian ini itu jangan dibatasi dalam hal materi saja gitu ya. Badan atau jasmani saja. Namun kalau kita lihat lebih jauh, maksud tubuh dalam bagian ini adalah perwakilan dari keseluruhan aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Paulus dalam bagian ini menggunakan tubuh digunakan kata soma. Soma dalam bagian ini menggambarkan satu totalitas penyerahan keseluruhan dari kehidupan kita kepada Tuhan. Totalitas ini digambarkan dalam kata tubuh dalam ayat pertama dan juga akal budi dalam ayat kedua yang nanti kita bahas, Bapak Ibu Saudara. Nah, seorang penafsir Matthew Henry, dia mengatakan bahwa gambaran persembahan tubuh yang digunakan Paulus dalam bagian ini adalah gambaran yang diambil dari perjanjian lama ketika bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan dan diletakkan di mezbah bait Allah. Ini gambaran yang dipakai Paulus dalam bagian ini. Persembahkanlah tubuhmu. Sama seperti ketika bangsa Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam perjanjian lama. Dan ketika bangsa Israel memberikan persembahan kurban itu dalam perjanjian lama, kitab Imamat mencatat bahwa seluruh bagian dari korban yang dibawa itu harus dipersembahkan kepada Tuhan tanpa terkecuali. Seluruhnya, darahnya, lemaknya, dan lain sebagainya. Demikian juga persembahan yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama kepada Tuhan gitu ya. Karena Tuhan telah menjadi anak domba yang disembelih bagi kita untuk menebus kita. Tapi persembahan yang sekarang harus kita persembahkan adalah persembahan tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma tubuh secara jasmani tapi juga roh kita, pikiran kita, hati kita haruslah kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah 2 minggu lalu, Musa Andi pernah menyampaikan bahwa kita ada saat ini, kita dapat beribadah saat ini, para pelayan Tuhan hari ini dapat bermain musik pada saat ini juga, yang di multimedia dan semua kita ada saat ini, karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita pandai menjaga kesehatan, kita rajin olahraga, kita makan makanan yang sehat, makanya kita bisa hidup sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menemui
ada beberapa orang yang dia sangat jaga sekali makan. Dia rajin sekali olahraga gitu ya. Tetapi tiba-tiba mereka mengalami serangan jantung dan tiba-tiba meninggal. Bapak Ibu Saudara, inilah satu hal yang dapat kita lihat bahwa pertolongan kita ada saat ini itu hanya karena Tuhan. Itu hanya karena pertolongan dari Tuhan, bukan karena kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara bagi kita saat ini. Sudahkah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan ketika kita beribadah di gereja? Atau kita hanya badannya aja di gereja gitu ya, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Dalam Matius 22 ayat 37, Yesus mengatakan hukum yang paling utama Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kemudian apa? Segenap jiwa. Kemudian apalagi segenap akal budi. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kata segenap itu berarti semua. Semua, keseluruhan. Seluruh hidup kita haruslah dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita beribadah, Tuhan ingin keseluruhan diri kita, tubuh kita, pikiran kita, semua benar-benar untuk Tuhan. Jadi bukan hanya badan aja yang di gereja gitu ya, setor muka ke bagian pemerhati biar nggak dibesukin gitu ya. Tapi semua diri kita beribadah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, sudahkah kita bernyanyi dengan tubuh kita, juga dengan hati kita, dan juga dengan akal budi kita? Ataukah kita bernyanyi hanya sekedar nyanyi aja dengan mulut kita, ya disuruh WL nyanyi, ya udah kita nyanyi, nggak enak lah dengan sebelah kita kalau kita nggak nyanyi. Dan kita bernyanyi kalau kita lagu yang mau kita doang, yang kita suka. Atau ketika kita doa pengakuan dosa, sungguhkah seluruh diri kita datang ke hadapan Allah dengan hati yang hancur? Dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh bahwa kita sungguh telah berdosa di hadapan Allah. Kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau ketika hamba Tuhan memimpin doa di depan, pikiran kita kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Ya. Hati kita tidak sedang mengaku dosa ke hadapan Tuhan. Hati kita sedang mungkin menyombongkan diri. Aku bersyukur Tuhan, aku dosanya sedikit minggu ini dibandingkan dengan dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, doa yang seperti itu siapa yang menyampaikan dalam Alkitab? Orang Farisi. Orang Farisi dengan badan yang tegap, dengan muka yang ke atas gitu ya. Alkitab mengatakan, dia mengatakan, aku bersyukur kalau aku bukan pembunuh, bukan seperti pemungut cukai ini. Ketika kita berdoa mengaku dosa seperti itu, ya kita sama seperti pemungut cukai. Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan satu kerinduan mendengarkan firman, suara dari Tuhan? Atau kita lihat-lihat pengkhotbahnya. Pengkhotbah ini ngantuk nih. Kalau khotbah. Nah, pengkhotbah yang ini nih, saya demen nih. Seru, banyak cerita. Saya mau denger. Kalau dia mah ngantuk lah, udah nanti aja lah. Lihat rekaman aja dari YouTube. Ketiduran juga gak kelihatan di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, atau ketika kita dengar khotbah, kita sambil mikir pikiran kita. Kompor udah dimatiin belum ya? Tadi pintu pagar udah digembok belum ya? Lagi banyak kejahatan nih. Ya. Air di kamar mandi sudah dimatiin belum ya? Pompa air udah dicabut belum ya? Dan lain sebagainya. Atau ketika kita pengakuan iman, setelah khotbah kita biasa mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Apakah ketika kita mengikrarkan pengakuan iman itu, kita memaknai dengan sungguh kalimat demi kalimat di dalamnya? Atau kita mengikrarkannya dengan ya udah karena sudah hafal, mengucapkannya dengan tidak bermakna lagi. Bapak Ibu Saudara,
dalam minggu yang pertama bulan ini, Musa Felix dalam khotbahnya ada menampilkan satu parodi, Bapak Ibu Saudara. Tipe-tipe orang ketika beribadah, waktu dengar khotbah. Ada yang ingat Bapak Ibu Saudara? Ada yang lihat-lihat, all shop gitu ya. Ada yang ngobrol. Ada juga yang ketiduran. Ada juga yang lihat jam sebagai kode ke pengkhotbahnya. Udah kelamaan nih, udah harus berhenti. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa Felix dalam khotbah yang minggu pertama itu mengatakan hati kita harus siap ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Seluruh diri kita harus siap ketika kita beribadah kepada Tuhan. Atau kita seringkali berpikir bahwa khotbah yang penting kan khotbahnya aja. Ibadah yang penting kan khotbahnya aja. Ya. Seringkali kita berpikir ibadah yang penting adalah khotbahnya aja. Jadi telat nggak apa-apa lah, yang penting khotbahnya belum mulai. Apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Ibadah adalah satu kesatuan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan satu hal yang terpisah-pisah. Ibadah adalah satu kesatuan dan seluruh unsurnya adalah penting. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Semua penting dalam ibadah. Sama juga ketika kita ibadah online di rumah. Beberapa waktu lalu hamba Tuhan juga pernah membuat parodi tentang ibadah online, ya. Ada yang ibadah online sambil tidur, pakai kaos, pakai celana pendek, seperti itu ya. Ada yang sambil masak, ya. Ada juga yang sambil ngerjain tugas mungkin. Ada yang sambil ngopi, ada yang sambil baca koran dan lain sebagainya. Apakah ini sikap penyerahan diri yang Tuhan mau? Tentu kita tahu bukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, tapi seluruhnya Bapak Ibu Saudara. Tubuh, jiwa, hati kita, pikiran kita, persembahkan kepada Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, ibadah dengan penyerahan diri sepenuhnya. Kemudian yang kedua, ibadah yang benar yang bagaimana? Ibadah yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Kalau poin pertama kita tadi membahas tentang penyerahan diri sepenuhnya, kemudian poin kedua ini kita membahas bagaimana ibadah kita terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa ibadah kita yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari? Ayat kedua Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita lihat akar kata dari ibadah Bapak Ibu Saudara, ibadah ini berasal dari bahasa Ibrani sebenarnya. Yang berarti abodah. Abodah. Yang berarti bekerja. Kerja. Arti ini meliputi setiap pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dalam satu waktu tertentu atau di tempat tertentu atau hanya di gereja, bukan. Tetapi ibadah itu adalah bekerja sehari-hari apapun yang kita lakukan. Inilah ibadah, abodah. Ya. Oleh sebab itu dalam ayat kedua ini Paulus melanjutkan tentang ibadah yang sejati itu berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang tidak serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang keempat berbunyi seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan dalam ayat ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kekudusan hidup hanya di dalam gereja aja. Mereka berpikir bahwa kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, hanya perlu dilakukan saat di gereja aja. Ibadah itu hanya di gereja aja. Ketika dilihat sesama jemaat, ketika dilihat hamba Tuhan dan lain sebagainya.
Ketika mereka di luar gereja, mereka udah gak peduli lagi dengan yang namanya kekudusan. Gak peduli lagi dengan yang namanya melakukan kehendak Allah. Gak peduli lagi dengan yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Bahkan gak sedikit orang yang perilakunya berbeda 180 derajat dengan perilakunya di luar dan di dalam gereja. Orang-orang seperti ini melihat tidak ada kaitannya antara hidup mereka dengan ibadahnya di gereja. Gitu. Orang seperti ini akan melihat ibadah, kehidupanku sendiri. Ini kedua hal yang terpisah. Tetapi kalau dalam bagian ini kita melihat orang percaya dituntut untuk berbeda dari dunia. Tidak sama dengan dunia. Dan juga berubah oleh pembaharuan budi. Apa maksudnya kita harus berubah oleh pembaharuan budi? Kalau kita perhatikan bahasa asli dari berubahlah ini menggunakan kata metamorphostai, yang artinya berubah rupa, Bapak Ibu Saudara. Berubah bentuk seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Artinya harusnya kehidupan kita orang percaya benar-benar berbeda sama sekali dari kehidupan ketika kita belum percaya. Kehidupan kita yang sekarang harus berbeda juga dengan kehidupan kita, dengan kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Matthew Henry, seorang penafsir, menyebut bahwa perubahan ini merupakan pembaharuan manusia seutuhnya. Bukan terpisah-pisah, ini seutuhnya. Dari kehidupan yang tunduk kepada keinginan dan kehendak dunia, menjadi kehidupan yang tunduk kepada kehendak Allah. Oleh pembaharuan budi tadi. Namun bukan berarti pembaharuan budi ini adalah usaha sepenuhnya manusia ya Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tuhan yang pada dasarnya mengubah hati dan pikiran. Tetapi dengan hati dan pikiran yang diubah itu, manusia dengan penuh kesadaran meresponi akan kebenaran-kebenaran Tuhan yang disampaikan kepadanya. Saya kasih contoh seperti ini, misalnya. Ketika kita mendengar firman Tuhan tentang mengampuni, ya, kita mendengar firman Tuhan tentang mengampuni, hati dan pikiran kita yang telah diubah oleh Tuhan akan dengan sadar tahu bahwa mengampuni adalah satu kebenaran. Mengampuni adalah satu kebenaran. Kebenaran yang Tuhan mau. Dari kesadaran itu kemudian orang yang sudah diubah oleh pembaharuan budi menuntun mereka kepada pembaharuan hidup. Melakukan apa yang mereka sadar bahwa itu adalah satu kebenaran. Yang tadinya seorang pendendam, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang penuh belas kasihan. Mudah memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Yang tadinya pemarah menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang tadinya melakukan usaha dengan tidak jujur untuk mendapat untung banyak gitu ya. Banyak saya mendengar orang yang mengatakan, kalau jujur-jujur amat usaha zaman sekarang gak cuan dong. Ya. Apalagi semua serba mahal, BBM belum lama naik, seperti itu. Apakah benar demikian? Saya banyak mengenal juga orang-orang yang usahanya begitu jujur dan begitu diberkati oleh Tuhan. Justru orang-orang yang jujur saya melihat berkat Tuhan melimpah atas mereka. Ada damai sejahtera di hati mereka. Nah ketika orang yang tadinya usaha dengan tidak jujur, mereka biasa-biasa aja. Ketika dia telah dibaharui dengan pembaharuan budi, menjadi orang yang gelisah ketika melakukan usaha dengan tidak jujur. Karena dia tahu dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah bukan satu kebenaran. Bohong dalam usaha bukan satu kebenaran. Dengan pembaharuan budi inilah kita mengerti kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga keseluruhan hidup kita merupakan ibadah yang sejati di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita selama ini sudah memiliki pemahaman yang benar tentang ibadah yang utuh atau ibadah yang terintegrasi dengan kehidupan kita sehari-hari? Ataukah selama ini kita menganggap bahwa kehidupan buat Tuhan cukuplah satu hari Minggu di gereja? Atau mungkin bahkan itu pun hanya 2 jam ketika di gereja. Cukuplah waktu untuk Tuhan 2 jam di gereja.
Setelah pulang dari gereja, ya sudah, aku hidup lagi sesuai dengan peraturanku, sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan keinginanku. Ataukah selama ini kita menganggap kehidupan buat Tuhan itu adalah setiap hari di dalam kehidupan kita? Ataukah kita sudah melihat bahwa hidupku setiap hari adalah ibadahku kepada Tuhan? Dengan tanggung jawab kita di tempat pekerjaan, dalam keluarga kita, dan di mana Tuhan menempatkan kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu dalam keseharian kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Atau kita lakukan sesuka-suka kita aja gitu ya. Bahkan kita mungkin berharap Tuhan jangan lihat dosa-dosaku yang kulakukan Senin sampai Sabtu. Kita terlihat seperti malaikat di gereja, suci, kudus gitu ya orang melihatnya. Tetapi ketika di luar gereja orang melihat kehidupan kita, kudis, Bapak Ibu Saudara. Jijik, kotor, dan tidak mencerminkan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata kepada saya, jika ingin tahu seseorang, gitu ya, jika ingin tahu seperti apa kehidupan seseorang, tanyakan pada asisten rumah tangga dan supirnya, supir pribadinya. Saya berpikir ini satu hal yang benar. Kenapa? Karena asisten rumah tangga dan supir pribadi adalah orang yang sehari-hari bergaul dengan orang ini. Bagi kita yang mungkin punya driver atau asisten rumah tangga di rumah, bagaimana kita memperlakukan mereka selama ini? Apakah mereka sudah melihat kasih Kristus dalam diri kita? Atau sebaliknya, mereka melihat monster yang begitu mengerikan dalam diri kita. Tidak ada kasih di dalamnya. Apakah pekerja-pekerja kita atau karyawan-karyawan kita dapat melihat kasih Kristus dalam pimpinan mereka? Dari pemimpin mereka. Atau mereka tunduk hanya karena formalitas aja, biar tidak dipecat. Biar tetap dapat gaji. Sebaliknya, ketika di kantor, apakah pimpinan kita melihat bahwa diri kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita? Atau kita sama aja dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Diajak curang, ayo. Diajak berbohong, ayo. Diajak menipu, ayo. Apakah lingkungan di mana kita bergaul dapat melihat kasih Kristus di dalam diri kita? Apakah mereka melihat kita berbeda dengan mereka? Apakah mereka melihat ada pembaharuan budi dari kita? Atau orang sekitar kita melihat kita sebagai orang Kristen, tapi kehidupan kita sama aja kayak mereka, gak ada bedanya. Ya. Apakah orang melihat kita sebagai orang yang mulut yang suka bergosip? Atau sering menebarkan hal-hal yang negatif? Atau orang mengenal kita sebagai orang-orang yang suka mengatakan kalimat-kalimat yang mudah menyakiti orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dua hal. Tentang pembaharuan ibadah. Ibadah yang benar adalah ibadah dengan penyerahan diri sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang ke tempat ini, ibadah di tempat ini, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau Musa Felix menyampaikan dalam khotbah minggu pertama, Tuhan sebagai penonton, kita sebagai aktor. Apakah Tuhan disenangkan dari ibadah kita? Ketika kita beribadah, datang tepat waktu. Ya. Atau kita lebih tepat waktu ketika kita telah dipanggil oleh mikrofon. Pintu teater 1 telah dibuka. Langsung kita masuk. Tetapi sikap kita dalam ibadah, kita telat gak apa-apa lah. Bapak Ibu Saudara, penyerahan diri sepenuhnya. Ibadah dengan penyerahan diri sepenuhnya. Hati yang siap, pikiran yang siap.
tubuh yang siap. Kemudian yang kedua, ibadah yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di gereja. Kehidupan ibadah kita haruslah kita juga tampilkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibadah yang sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan kita. Gitu ya. Maka penyerahan diri kita bukan hanya di gereja tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, maukah kita berkata kepada Tuhan seperti dalam bacaan yang bertanggapan tadi? Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak menunjukkan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun orang lain di sekitar kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun orang di sekitarku hidup semau-maunya. Orang mungkin kita kenal juga orang Kristen yang hidup semau-maunya gitu ya. Dia agamanya Kristen sih, cuman hidupnya sama aja gitu ya. Di tengah orang-orang seperti demikian, maukah kita berkata, aku dan seisi rumahku, aku mau tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kembali boleh mengingatkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ibadah kita yang setiap kita mengalami pembaharuan dalam ibadah, dalam diri kita. Baik itu di gereja, ibadah kita di gereja maupun dalam keseharian kita yang adalah ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.